Saya, Christian Mario, akan menjelaskan apa itu perbedaan reinkarnasi dan karma dalam agama Hindu. Nah, jadi reinkarnasi adalah kepercayaan oleh agama Hindu, umat agama Hindu, yang dimana umat Hindu percaya bahwa setelah kematian, jiwa mereka akan mengalami reinkarnasi atau yang dinamakan kelahiran kembali, yang dimana kelahiran kembali ini bergantung pada karma yang mereka alami atau karma yang mereka buat semasa mereka hidup, yang akan menentukan kualitas hidup mereka di kehidupan selanjutnya. Sehingga terdapat perbedaan antara reinkarnasi dan karma. Perbedaannya terletak pada reinkarnasi adalah kelahiran kembali, sedangkan karma adalah suatu hasil dari perbuatan semasa hidupnya yang akan menentukan bagaimana kualitas hidupnya di kehidupan yang mendatang, dan dimana kualitas hidupnya bisa saja berubah, yang dimana pada kehidupan ini adalah seorang manusia, di kehidupan selanjutnya bisa saja berubah menjadi seekor hewan maupun yang lainnya sesuai dengan karma yang ia perbuat di kehidupan lampaunya. Hal ini adalah hal yang dipercayai oleh umat Hindu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Sungai Gangga di agama Hindu. Untuk 4 poinnya, jadi yang pertama, kesucian dan juga penyucian. Jadi Sungai Gangga ini dianggap dapat menyucikan dosa-dosa dari umat para agama Hindu. Yang kedua, mitologi dan juga legenda dari agama Hindu yang mempercayai Sungai Gangga berasal dari surga dan juga berasal dari kepala Dewa Siwa yang turun ke bumi. Yang ketiga yaitu ritual dan juga upacara. Banyak upacara atau ritual yang dilaksanakan di tepian Sungai Gangga karena dijamin dapat membantu jiwa mencapai pembebasan dari siklus reinkarnasi. Yang terakhir, keempat, yaitu tempat ziarah. Banyak juga kuil-kuil dan juga tempat-tempat suci yang diletakkan di sepanjang tepian Sungai Gangga yang menjadikannya tempat tujuan utamanya para umat Hindu pergi untuk ziarah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Hindu masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan kebudayaan India pada awal abad pertama Masehi. Hindu ke Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dari praktik di India dengan pengaruh budaya lokal. Yang pertama, tradisi lokal. Menggabungkan ajaran Hindu dengan kepercayaan lokal, menciptakan sintesis unik antara Hindu dan budaya Nusantara. Yang kedua, yaitu ajaran inti, konsep dharma atau kewajiban moras, karma atau hukum sebab dan akibat, dan moksa atau pembebasan dari siklus reinkarnasi. Lalu yang ketiga, yaitu penyebaran. Selain Bali, ada komunitas Hindu di Lombok, Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Lalu yang keempat, yaitu upacara keagamaan. Upacara khas seperti ngaben, galungan, dan nyepi memiliki peran yang penting dalam budaya Bali. Lalu yang kelima, yaitu kerajaan Hindu kuno. Berperan besar dalam penyebaran seperti Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan peran yoga dan meditasi dalam agama Hindu. Yoga dan meditasi memiliki peran yang sangat penting dalam agama Hindu. Kedua praktik ini digunakan sebagai alat untuk mencapai keseimbangan pikiran, tubuh, dan jiwa serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Yoga dalam agama Hindu bukan hanya latihan fisik, tetapi juga spiritual. Yoga berasal dari kata Sanskerta yang berarti yuds, menyatukan atau menghubungkan. Tujuan utama yoga adalah untuk menyatukan diri individu dengan yang ilahi. Ada berbagai jenis yoga dalam agama Hindu, seperti Bhakti Yoga, yaitu pengabdian kepada Tuhan, Karma Yoga, yaitu tindakan dan pelayanan tanpa pamrih, Jinja Yoga, yaitu yoga pengetahuan dan kebijaksanaan, Raja Yoga, yaitu yoga meditasi dan pengendalian pikiran. Meditasi adalah praktik konsentrasi dan pemusatan pikiran untuk mencapai keadaan ketenangan batin dan sering dikaitkan
dengan praktik yoga yang dianggap sebagai cara untuk mencapai moksha, yaitu pembebasan diri dari siklus kelahiran kembali dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri. Teknik meditasi yang populer dalam Hindu adalah dhyan, yang berarti pemusatan pikiran tanpa gangguan, dan japa, yaitu pengulangan mantra suci. Secara keseluruhan, yoga dan meditasi membantu umat Hindu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, penuh kesadaran, dan lebih dekat dengan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar agama Hindu dan lingkungan sekitar. Seperti kita ketahui bahwa agama Hindu mengajarkan kita bahwa alam merupakan sebuah manifestasi Tuhan atau Brahman yang dimana saling berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kita saling menjaga alam ataupun menghormati tempat orang lain. Nah, maka dari itu agama Hindu mengajarkan untuk menjaga alamnya dan menjadikan suatu bagian dari penghormatan kerajaan ilahi. Nah, mungkin dari itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, jadi saya akan memberitahukan tentang apa saja sih yang ada di dalam agama Hindu ini. Jadi saya akan memberitahukan tentang ritual dan upacaranya. Yang kita ketahui, ritual dan upacara dalam agama Hindu itu sangat penting. Jadi langsung saja kita ke poin pentingnya, yaitu yang pertama ada puja. Puja merupakan pemujaan untuk para dewa yang dimana puja ini bisa dilakukan di rumah maupun di tempat ibadahnya langsung. Nah, puja ini biasanya melakukan persembahan seperti bunga, buah-buahan, ataupun dupa. Bisa juga berupa makanan. Lalu yang kedua yaitu yatna. Yatna ini merupakan upacara persembahan kepada dewa yang menggunakan api. Persembahannya yaitu persembahan tersebut menggunakan api. Selain itu, persembahan ini juga seperti meminta kemakmuran ataupun berkah dari sang dewa. Lalu yang ketiga ada ritual kelahiran. Nah, ritual kelahiran ini biasanya seperti kita memberikan nama kepada seorang bayi yang baru saja lahir. Lalu selanjutnya yaitu ritual pernikahan. Ritual pernikahan ini termasuk kita seperti untuk mengikat hubungan antar individu supaya saling kuat. Lalu yang terakhir itu ada ritual kematian. Ritual kematian ini seperti kita memberikan jiwa orang yang sudah mati dan menyerahkannya kepada sang dewa. Jadi sekian dari saya, terima kasih.